Ketika menginputkan data atau daftar pemasok ke dalam Accurate Online, nah nanti pada tab persiapan data perusahaan, kalian akan lihat pada poin 3 atau pemasok itu sudah tercentang hijau. Nah, centang hijau ini hanya akan muncul apabila kalian menutup database kalian dan kemudian membuka kembali. Jadi kalau misalkan kalian tidak menutup akun database kalian tapi lanjut ke poin berikutnya, maka kalau kalian buka persiapan data perusahaan kalian, di tab ini untuk poin-poin yang sudah kalian kerjakan tidak akan muncul tanda centang hijaunya. Tapi kalau kalian tutup database kalian, kemudian kalian buka kembali, baru dia akan muncul lagi. Nah, sekarang kita akan inputkan data pelanggan Rumah Cantik Hana. Untuk menginputkan daftar pelanggan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan tadi ketika kita menginputkan data pemasok. Kita lihat di soal untuk pelanggan, syarat pembayaran yang digunakan sama dengan pemasok, yaitu 2/10 N/30, sehingga kita tidak perlu lagi membuat atau menambah syarat pembayaran yang baru. Nah, kita sekarang langsung klik saja ikon berwarna hijau dengan tulisan buat pelanggan. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, kita lihat di data baru, tab data baru, ini terdapat 7 tab lagi, yaitu umum, kemudian tab pengiriman, tab kontak, tab penjualan, tab pajak, tab saldo, dan tab lain-lain. Tidak semua dari tab-tab ini harus kita isi, jadi kita sesuaikan saja dengan data yang ada pada soal. Oke, kita sekarang akan menginputkan tab umum. Pada kolom kategori kita klik tanda kaca pembesar atau magnifiernya, lalu kita pilih umum. Kemudian di ID pelanggan kita matikan penomoran otomatisnya dengan mengklik ikon pensil berwarna hijau. Kemudian kita inputkan di kolomnya untuk pelanggan pertama yaitu C001. Nah, ingat ya, untuk klikan ikon pensil ini cukup pada pelanggan pertama saja, sama seperti tadi ketika di daftar pemasok. Lalu untuk nama kita masukkan yaitu Nyonya Aminah. Untuk kolom email, nomor telepon bisnis tidak ada di soal. Untuk handphone ada disediakan, kita inputkan 0813 7888 999. Fax email dan websitenya juga tidak ada. Untuk alamat penagihannya kita isi Jalan Pramuka nomor 30, kemudian kotanya adalah Banjarmasin. Provinsinya Kalimantan Selatan, dengan negaranya adalah Indonesia. Lalu kita ke tab berikutnya, itu tab pengiriman. Nah, di tab pengiriman ini isinya adalah alamat pengiriman. Nah, sama seperti ketika kalian belanja online, alamat pengiriman tentunya bisa berbeda dengan alamat penagihan. Kalian yang bayar tapi kirimnya ke si B, misal seperti itu. Nah, di soal ini tidak ada informasi mengenai alamat pengiriman lainnya, sehingga ini tidak perlu kita isi. Tapi kalau misalkan ada, kalian tinggal klik nanti ikon tambah yang berwarna hijau. Berikutnya kita ke tab kontak. Nah, tab kontak ini isinya adalah kolom yang disediakan untuk
kontak person dari pelanggan yang bersangkutan. Nah, biasanya kontak person ini kalau bentuk pelanggannya berupa perusahaan ya, perusahaan atau toko. Karena di Rumah Cantik Hana ini pelanggannya adalah individual, customer biasa, bukan toko atau perusahaan, maka kontak personnya ya pastinya si pelanggan itu sendiri, sehingga pada tab kontak ini tidak perlu kita isi karena tadi di tab umum itu sudah ada namanya si Nyonya Aminah dengan nomor handphonenya. Lalu kita sekarang ke tab penjualan. Di tab penjualan untuk kategori harga itu sudah otomatis terisi dengan umum, jadi kita biarkan saja seperti itu. Lalu kategori diskon, nah ini kategori diskon, kita klik saja umum. Syarat pembayarannya kita ganti menjadi 2/10 N/30. Untuk default diskonnya kita kosongkan karena tidak ada informasi default diskon. Default deskripsinya juga kita kosongkan. Lalu akun piutang ini kita pilih dengan accounts receivable. Berikutnya di akun uang muka kita pilih uang muka penjualan IDR. Berikutnya yaitu tab pajak. Di tab pajak ini sama seperti tadi, pada kolom default total faktur sudah termasuk pajak, ini tidak perlu kita centang karena berdasarkan informasi yang ada di soal harganya belum termasuk PPN. Nah, kita lihat di kolom kedua yaitu kolom nomor, NPWP dan NIK. Nah, untuk pelanggan ini disediakan NPWP serta NIK, nomor induk kependudukan. Di soal tidak terdapat informasi mengenai NPWP maupun NIK dari si Nyonya Aminah, sehingga ini dikosongkan saja. Tipe pajaknya ini kita pilih bukan pemungut PPN. Lalu kode dokumennya kita pilih faktur pajak. Alamat pajaknya kita asumsikan sama dengan alamat penagihan. Jadi untuk mulai dari tipe pajak, kode dokumen, alamat pajak tidak perlu kalian rubah. Kemudian kita ke tab saldo. Cara mengisinya juga sama dengan mengisi saldo di daftar pemasok. Kita klik saldo awal yang berwarna hijau. Kemudian masukkan tanggalnya. Untuk Nyonya Aminah tanggal fakturnya adalah 10 November 2016. Lalu kita matikan penomoran otomatisnya dengan mengklik tanda atau ikon pensil. Kita masukkan di sini F strip 11 garing 10. Syarat pembayarannya sama 2/10 N/30, jumlahnya adalah 600.000. Lalu kita klik lanjut. Kalau sudah, kita scroll ke atas untuk melihat hasil penginputan saldo awalnya. Nah, tab terakhir ini berisikan tab lain-lain. Di tab lain-lain ini isinya selain catatan tentang si pelanggan, ada juga tambahannya adalah pembatasan piutang pelanggan. Jadi perusahaan yang punya kebijakan pembatasan piutang pelanggan bisa diisi di tab ini. Seperti misalkan jika ada faktur berumur lebih dari sekian hari, nanti akan muncul peringatannya, atau total piutang dan pesanannya melebihi sekian, nanti akan muncul peringatannya. Nah, karena di Rumah Cantik Hana tidak ada, kita klik simpan. Oke, berikutnya kita inputkan pelanggan yang kedua, yaitu Nyonya Suminah. Kita klik lagi tab umum. Pada kolom kategori pilih umum. ID pelanggannya inputkan C002. Lalu namanya kita masukkan Nyonya Suminah. Lalu kita masukkan di kolom handphone 0853 871 88988. Kemudian pada kolom alamat penagihan dengan Jalan Pramuka nomor 55, kotanya adalah Banjarmasin.
dengan provinsinya adalah Kalimantan Selatan, dan negaranya adalah Indonesia. Oke, kemudian kita ke pengiriman. Nah, ini sama tadi ya. Alamat pengirimannya kita asumsikan sama dengan alamat utama. Lalu di tab kontaknya ini juga perlu kita isi karena individu datanya sama seperti di umum. Lalu kategori di tab penjualan, pada kategori harga kita biarkan terisi umum, kategori diskonnya kita isi juga dengan umum. Syarat pembayarannya pilih 2/10 N/30, default diskon kita kosongkan, default deskripsi kita kosongkan, akun piutangnya kita pilih accounts receivable, akun uang mukanya kita pilih uang muka penjualan IDR. Kemudian di pajak, nah di kolom pajak ini tidak ada yang perlu kita isi seperti tadi. Kemudian di kolom saldo kita klik tambah. Kemudian masukkan tanggal faktur untuk Nyonya Suminah yaitu tanggal 29 November 2016 dengan nomor fakturnya adalah F-11/29 dan jumlahnya adalah 750.000. Klik lanjut. Nah, scroll ke atas, jangan lupa untuk lain-lainnya kita kosongkan, lalu kita simpan. Terakhir untuk Nyonya Tiwi, kita klik lagi tab umum, kategori kita pilih kategorinya kita pilih umum, ID pelanggannya C003 dengan nama adalah Nyonya Tiwi. Isikan handphonenya 0817 874 93 290 dengan alamat penagihan Jalan Pramuka nomor 10 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, negaranya Indonesia. Lalu tab pengirimannya kita lewati, tab kontak kita lewati, tab penjualan jangan lupa isikan kategori diskonnya umum, syarat pembayarannya kita ganti jadi 2/10 N/30, lalu akun piutangnya kita ganti dengan accounts receivable, akun uang mukanya kita isi dengan uang muka penjualan IDR. Setelah itu kita buka tab pajak. Nah, ini kita lewati juga tab saldo. Berikutnya kita klik tambah. Masukkan tanggal fakturnya untuk Nyonya Tiwi yaitu tanggal 20 November 2016. Lalu nomor fakturnya adalah F-11/20 dengan jumlahnya adalah sebesar 1.650.000. Klik lanjut. Nah, ini hasilnya. Tab lain-lain kita lewati, klik simpan. Setelah itu kita lihat hasilnya dengan mengklik tanda hijau dan ikon gambar seperti balat 6 ring. Nah, ini sudah masuk. Nyonya Aminah dengan saldo 600.000, Nyonya Suminah 750.000 dan Nyonya Tiwi 1.650.000 rupiah. Nah, kalau sudah kita akan lanjutkan nanti
ke tahapan berikutnya.